Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabrian Fadil dari 1147. Ingin mengulas pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang ini diawali dari pada zaman dulu, Jepang merupakan negara yang mengisolasi diri dari bangsa dan negara lainnya. Kemudian, hal itu berubah pada tahun 1854 oleh Komander Matteo Perry yang berasal dari Amerika Serikat, yang berhasil meyakinkan pemimpin pada saat itu untuk dapat menandatangani perjanjian Shimoda, yang mana dari hasil perjanjian tersebut mengubah negara Jepang yang dari awal terisolasi menjadi negara terbuka dan melakukan perdagangan internasional. Lalu kemudian perjanjian itu semakin terarah ketika terjadi restorasi Meiji yang berdampak pada pembaruan pada segala bidang di negara tersebut, terutama di industri, di pertahanan, dan di ekonomi. Lalu faktor-faktor yang menjadikan Jepang menjadi negara imperialis adalah: pertama, karena jumlah penduduk Jepang yang semakin lama semakin meningkat secara pesat. Yang kedua, industri Jepang yang semakin berkembang sehingga Jepang sendiri memerlukan pasaran barang mentah untuk dapat melanjutkan industri di negara tersebut. Yang ketiga, Jepang terpanggil karena ajaran Shinto, Hiko Ichio, yang oleh karena itu Jepang merasa terpanggil untuk menjadi pemimpin dunia, terutama dari Asia sampai Pasifik. Yang keempat, pembatasan ilegal oleh bangsa Barat. Kenapa Jepang tertarik ingin mengekspansi Indonesia? Berikut pembahasannya. Pertama, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga Jepang bisa mengambil keuntungan dari itu. Pertama. Yang kedua, karena penduduk Indonesia yang banyak, sehingga Jepang akan lebih mudah memasarkan produk-produknya ke Indonesia. Yang ketiga, Jepang ingin mengikuti gerak langkah Eropa yang menjajah Indonesia, sehingga dari itu Jepang bisa memperoleh keuntungan. Masa penjajahan Jepang di Indonesia diawali pada tanggal 8 Maret 1942. Pada saat itu, pemerintah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang dilakukan di Linggarjati, Subang, Jawa Barat. Hal ini diwakilkan oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Pembagian wilayah setelah Jepang masuk di Indonesia. Daerah Sumatera, Madura dengan pusatnya di Batavia berada di bawah kepemimpinan Rikugun. Lalu selanjutnya di daerah Sumatera semenjang tanah Melayu dan pusatnya Singapura itu masih di bawah Rikugun juga. Yang berbeda adalah pada daerah Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara, dan Sulawesi itu berada di kekuasaan Kaigun. Juga membuat organisasi untuk keluarga pribumi loh. Yang pertama, organisasi sipil ya, kita akan bahas. Nah, organisasi sipil ini terdiri dari pertama gerakan 3A, yang dimana artinya Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Lalu dilanjutkan oleh gerakan Putra, atau bukan gerakan, maaf, Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Lalu dilanjutkan oleh Jawa Hakakai, Himpunan Kebaktian Jawa. Lalu Jawa Sangiin, dan yang terakhir adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau hati nurani rakyat pribumi. Pada saat itu, Jepang membuat ide untuk membuat organisasi militer bentukan Jepang. Yang pertama ada Senindan, yaitu Barisan Pemuda. Ada Barisan Pelajar atau Gokutai. Ada Fujinkai, Barisan Wanita. Ada Barisan Polisi Keibudan, dan ada Barisan Pembantu Prajurit atau Heiho. Lalu yang terakhir adalah PETA, Pasukan Pembela Tanah Air. Setelah Jepang menjajah Indonesia, mereka menetapkan kebijakan-kebijakan, di antaranya kebijakan ekonomi, yang pada saat itu Jepang menerapkan sistem ekonomi autarki, yang mana untuk memenuhi kebutuhan sendiri untuk perang. Yang dimaksud adalah mereka memanfaatkan seluruh sumber daya alam maupun manusia yang ada di situ untuk kepentingan perang. Yang sosial sendiri, kebijakan Jepang dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia, terutama rakyat pribumi pada saat itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena Jepang membuat kebijakan yang mengeksploitasi tenaga manusia pada zaman itu, di mana mereka melaksanakan kinrohoshi atau kerja bakti untuk membangun instalasi militer, membangun pertahanan Jepang, dan tenaga-tenaga lainnya untuk dipekerjakan, atau istilahnya romusa. Romusa sendiri adalah kerja paksa dengan upah yang kecil. Nah,
upah paksa atau rumusa ini tidak hanya di dalam negeri, tapi juga dikirim ke luar negeri seperti Thailand, Myanmar, Malaysia, Malaya, dan Vietnam. Totalnya dari 300.000 itu yang kembali ke Indonesia nya 70.000. Itu pun dalam kondisi mengenaskan. Sungguh sangat memprihatinkan pada zaman itu. Kan dalam bidang budaya dan pendidikan sendiri, menurut saya ini lumayan melanggarkan. Kenapa? Karena di programnya kebijakan tersebut, langkah-langkah yang mereka lakukan adalah menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan. Lalu menerapkan pendidikan formal seperti yang kita alami sekarang, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, lalu SMA 3 tahun. Dan lalu menerapkan pendidikan militer pada saat Jepang tersebut. Tentunya bangsa Indonesia tidak hanya diam, tapi mereka melakukan perlawanan. Dan perlawanan pada saat itu masih bersifat kedaerahan. Pertama adalah Aceh. Pada tahun 1942, Sultan Abdul Jalil melakukan perlawanan di Aceh, di Chotpiling. Tapi sayangnya berhasil dipadamkan oleh Jepang. Tidak berselang lama, 2 tahun kemudian Tuku Hamid melakukan perlawanan juga. Namun sayangnya hasilnya dapat perlakuan yang sama dari Jepang, dapat dipadamkan. Sehingga perlawanan Aceh terhadap Jepang mulai padam pada saat itu. Yang dilakukan pada tahun 1943 di Karampel yang dipimpin oleh Haji Madrian. Namun sayangnya pasukan Jepang berhasil menindak sadis para pemberontak yang berada di daerah tersebut, sehingga perlawanan pun padam. Pada tahun 1943 di daerah Sukama, Kabupaten Tasikmalaya, terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Zainal Mustafa. Dan perlawanan tersebut berhasil membunuh kaki tangan Jepang pada saat itu. Namun karena ulah mereka, Jepang pun marah dan membantai rakyat yang berada di daerah Sukama tersebut, sehingga perlawanan pun padam. Di Blitar terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi PETA, yang mana kita tahu bahwa PETA sendiri merupakan organisasi bentukan Jepang. Nah, pemberontakan ini dilakukan oleh Supriyadi, dan dia tidak sendiri, namun juga dibantu kawannya. Hasil dari pemberontakan tersebut ialah terusirnya tentara Jepang yang ada di daerah Blitar karena merasa kalah. Wah, karena itu Jepang merasa kaget dong, karena dia mengalami kekalahan berturut-turut di Perang Pasifik. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang sendiri menyerah kepada pasukan sekutu. Kita telah membahas periode awal dari pendudukan Jepang di Indonesia. Kita akan membahas akhir kekuasaan Jepang di Indonesia, atau akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Hal ini berawal pada tahun 1944, di mana pada saat itu Jepang mengalami kekalahan oleh pasukan sekutu di Perang Pasifik. Oleh karena itu, Jenderal Kaiso memberikan perintah kemerdekaan bagi Indonesia. Hal ini diputuskan saat berada di Tokyo pada saat rapat parlemen. Nah, bukti daripada hasil wujud nyata kebijakan ini, pada tanggal 7 September 1944 dibentuklah Dokuritsu Jonbi Kosakai atau BPUPKI yang bertugas untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedjodiningrat. Sayangnya BPUPKI tidak bertahan lama, lalu kemudian digantikan oleh Dokuritsu Jonbi Inkai atau PPKI sesuai keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang jenderal yang membawahi prajurit Jepang di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian telah diketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Hal ini merupakan wujud daripada mimpi bangsa Indonesia untuk dapat merdeka, bukan berasal dari PPKI yang merupakan bentukan Jepang, tapi dari bangsa Indonesia, dari para pejuang-pejuang yang telah mengorbankan nyawa mereka demi kemerdekaan Indonesia. Kita telah membahas tentang periode awal, habis itu organisasi pembentukan Jepang, habis itu kebijakan, habis itu perlawanan, habis itu periode akhir Jepang di Indonesia. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dampak apa aja sih yang telah Jepang berikan pada kita. Dalam hal ini saya akan membagi dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif saya bagi sendiri menjadi 5 bagian. Yang pertama budaya.
Nah, budaya sendiri, bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Yang kedua, sosial. Nah, sosial ini dikenal dengan sistem pengaturan masyarakat atau sekarang disebut dengan RT atau RW, militer. Di bidang militer, kita mulai mengenal sistem kemiliteran yang nantinya berguna bagi terbentuknya TNI, seperti Putra dan lain-lain. Lalu birokrasi. Nah, bangsa Indonesia mengalami atau memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Lalu pada bidang politik, bangsa Indonesia berkesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Saya Febrian Fadil selaku penyusun dan membaca materi ini memohon maaf sebesar-besarnya jika masih terdapat kesalahan. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang sangat membangun untuk kemudian bisa diterapkan di kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu lagu jak perjalanan di kaki asam motor nak esok melaju baris pakai bahasa Jepang. Iya mbah lagu miyoto iman miyoto kaino sura akete kyojuji sutakaku takaya keba teng saiki acur-acuto ki bau doru o yasima o sairo no asa kubuni sopyoro kusino sokata koso eng aruma kecu yurekineki wagani pongo okorinare udah wes